Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek apakah semuanya hadir hari ini? Hadir Bu. Baik, alhamdulillah kalau hadir. Sebelum kita masuk pada materi pokok kali ini, Ibu akan bertanya, kemarin masih ada yang ingat tidak? Kita membahas tentang apa? Jujur. Terus? Iya, betul. Kemarin kita membahas mengenai jujur. Dalam materi kali ini kita masih membahas mengenai jujur, tapi lebih berfokus kepada perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum menyampaikan subpokok materinya, Ibu akan menyampaikan kompetensi inti pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1, di mana membahas tentang sikap religius, yang di dalamnya mengenai menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi inti 2, ini dalam ranah sikap sosial. Contohnya seperti menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, gotong royong, toleransi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah kompetensi inti 3, mengenai sikap pengetahuan. Menampilkan pengetahuan baik dari segi konseptualnya, dari segi faktualnya, dari segi prosedural, dari segi prinsip dan metakognitif. Yang terakhir, kompetensi inti 4. Ini berkaitan dengan sikap keterampilan mengenai kita mengamati, menanya, mencoba, menyajikan, dan menciptakan. Nah, dari sini sudah paham mengenai kompetensi inti yang Ibu sampaikan? Sudah Bu. Baik, kalau paham kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang dimana tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Siswa mampu untuk menjelaskan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 2. Siswa mampu menunjukkan dalil naqli atau dalil Al-Quran tentang perintah berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 3. Siswa mampu menyebutkan manfaat atau hikmah dari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang terakhir, siswa mampu menyebutkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Lanjut pada pembahasan pokok kita kali ini mengenai jujur, amanah, dan istiqomah. Ada yang tahu apa itu jujur? Berkata sebenar-benarnya Bu. Ya, betul. Jujur itu bisa diartikan berkata sebenar-benarnya atau berkata apa adanya. Yang artinya kita tuh ada kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Dengan jujur ini akan membuat hati nurani kita menjadi lebih baik, karena kita kan
Karena kita kan didorong oleh hati nurani kita untuk melakukan kebaikan dan kejujuran dengan ikhlas. Nah, dari situlah akan muncul yang namanya persepsi dalam diri kita bahwa jujur itu adalah rasa yang membuat kita menjadi lebih tenang. Karena dengan jujur kita bisa menjalankan kehidupan yang lebih harmonis, baik dan seimbang. Nah, dari situ kan kalau kita menjalankan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, maka kita tidak akan mudah dirugikan, dizalimi ataupun dicurangi oleh orang lain. Karena kejujuran itu merupakan salah satu kunci kita untuk melakukan kehidupan yang lebih baik. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu sangat mahal. Mengapa kejujuran itu sangat mahal? Ada yang tahu? Belum. Nah, kejujuran itu sangat mahal karena setiap perkataan yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan faktanya. Jadi tidak boleh kita asal bicara saja tanpa ada informasi yang pasti. Nah, dari situ kan nanti kita bisa melihat mana sih orang yang jujur dan tidak jujur. Kita kan pasti bisa membedakan. Selanjutnya tentang dalil naqli, tentang perintah perilaku jujur kepada Allah, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisuna haqqo bil batili wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun, yang artinya janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dari Quran surat Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa kita harus bersikap jujur dengan cara mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan menggabungkan yang benar dan yang salah menjadi satu. Itu tidak benar. Karena orang yang berkata jujur tentunya tidak akan menggabungkan antara yang benar dan yang salah. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya ya, mengenai cara berperilaku. Yang selanjutnya yaitu mengenai cara berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jujur itu bisa kita terapkan dengan kita berbicara dengan apa adanya seperti tadi, tidak menambah atau mengurangi setiap kata yang diucapkan. Hikmah atau manfaat yang kita dapat dengan kita berperilaku jujur, yang pertama, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita akan hidup tenang, hidup kita akan menjadi lebih bahagia, sukses. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai perilaku amanah. Nah, dari segi pengertian, amanah itu berarti dapat dipercaya atau pesan yang dititipkan seseorang kepada orang yang berhak menerimanya untuk disampaikan. Orang yang menjaga amanah adalah orang yang bertanggung jawab. Artinya dia benar-benar sebetulnya sudah dipercaya orang lain, karena itu dia diberi amanah. Sebaliknya, jika orang yang tidak menjaga amanah, maka orang itu tidak bertanggung jawab. Karena orang itu berarti tidak layak dikatakan sebagai orang yang amanah, karena sudah mengkhianati terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasinya. Dari amanah ini dapat disimpulkan bahwa amanah itu penting, terutama kita sebagai pelajar. Ketika kita sudah diberi amanah oleh guru, maka kita harus menjaganya. Jangan sampai kita melanggar, karena itu sama saja kita tidak mematuhi perintah dari guru kita. Seperti yang terdapat dalam dalil Quran surat Al-Anfal ayat 27
yang menjelaskan mengenai perintah berperilaku amanah. Baik, ibu akan meminta salah satu anak untuk membacakan Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Ibu akan menunjuk Diana. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Nah, terima kasih ya Diana kalau membacakannya. Nah, dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27 ini kita bisa tahu bahwa Allah memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk menunaikan amanah, dan kita dilarang untuk berkhianat. Sama seperti halnya ketika kita diberi amanah oleh seseorang, tetapi kita tidak menyampaikan dengan baik, itu sama saja kita tuh berkhianat. Nah, cara berperilaku amanah yang baik dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan kita menjaga titipan. Jadi kita menjaga titipan atau pesan yang disampaikan orang lain kepada kita dengan baik. Bentuk perilaku amanah lainnya yaitu selain menjaga titipan, kita juga harus mengembalikannya seperti keadaan yang semula. Misalnya ketika kita menemukan dompet di jalan, maka kita harus mencari tahu dulu siapa pemilik dompet itu. Mungkin dengan kita melihat identitasnya, dengan kita tahu kan, kita jadi bisa tindakan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya ketika kita sudah tahu KTP-nya, maka jika ada tempat seperti security yang terdekat, kita titipkan saja. Atau jika tidak ada, maka kita bawa terlebih dahulu sampai pemiliknya datang. Yang kedua, menjaga rahasia. Menjaga rahasia ini sifatnya privasi banget. Jadi menjaga rahasia ini kepentingan individu. Jadi ketika kita menjaga rahasia, maka kita harus benar-benar menutup rapat-rapat. Jadi jangan sampai orang lain tahu jika yang memberikan informasi itu tidak mau untuk dibocorkan. Yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan jabatan. Kalian tahu nggak keinginan apa yang kalian inginkan ketika sudah lulus dari sekolah? Menjadi guru. Nah, menjadi guru. Nah, ketika kalian menjadi guru, suatu saat nanti kalian itu harus mengemban tanggung jawab yang telah diberi oleh pihak sekolah. Artinya kalian tidak boleh menyalahgunakan jabatan yang kalian dapatkan. Kalian harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, golongan ataupun kelompok. Karena itu sangat tidak termasuk atau bertentangan dengan kita dalam menjaga amanah. Yang ketiga, yang terakhir adalah memelihara nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Kita telah diberi umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberi harta benda, ilmu dari sekolah dan sebagainya. Maka kita harus menjaga amanah atau titipan yang telah diberikan Allah itu melalui perantara. Mungkin ilmu kita dari perantaranya kan dari guru. Nah, jadi kita tuh harus menjagalah amanah itu, atau mungkin kita bisa mentransfernya kepada sama teman kita. Selanjutnya mengenai hikmah. Hikmah atau manfaat yang kita dapatkan dari kita berperilaku amanah. Yang pertama, tentunya kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, kita akan mendapatkan kehidupan yang sukses. Yang ketiga, kita akan mendapat simpati dari banyak orang, baik itu kawan kita sendiri ataupun lawan yang telah menjadi musuh kita.
dari penjelasan mengenai perilaku amanah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Baik, kalau belum kita lanjut pada materi yang selanjutnya ya, mengenai perilaku istiqomah. Ada yang tahu apa itu istiqomah? Konsisten, berpegang teguh. Ya, betul. Istiqomah itu konsisten, berpegang teguh. Secara umumnya itu adalah sikap kukuh atau berpegang teguh terhadap suatu kebenaran, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, meskipun banyak menghadapi godaan dan tantangan. Istiqomah ini terwujud karena keyakinan atas kebenaran dan siap menerima resiko apapun itu. Perilaku istiqomah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 tentang perintah berperilaku istiqomah. Yang di sini ibu akan meminta satu anak untuk membacakan ayat tersebut. Ibu memilih Nurul. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, terima kasih ya Nurul atas bacaannya. Sama-sama, Bu. Nah, dalam Quran surat Al-A'qaf ayat 13 ini menjelaskan tentang sikap-sikap orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang ditentukan oleh agama, menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi, kita tidak perlu khawatir ketika ada orang yang bersikap istiqomah. Karena apa? Karena pada hari kiamat itu dia akan diselamatkan oleh Allah. Jadi dari sini kita tahu bahwa orang istiqomah itu merupakan orang yang baik akhlaknya. Tetapi terkadang ada orang yang istiqomah luarnya, tetapi kita dalamnya tidak tahu apakah dia benar-benar istiqomah ataupun cuma mencari sensasi. Jadi ketika kita melihat orang yang seperti itu, maka sebaiknya kita berusahalah untuk mengingatkannya agar dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan yang tidak benar. Nah, selanjutnya cara berperilaku istiqomah. Cara berperilaku istiqomah ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita bisa dengan melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jadi tidak perlu mengulur-ngulur waktunya. Jadi ketika sudah masuk waktunya, ya langsung aja sholat, gak usah nunggu-nunggu. Nanti takutnya kita kebablasan. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham cara berperilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan? Belum. Nah, kalau belum, kita lanjut pada pembahasan mengenai hikmah atau manfaat dari kita berperilaku istiqomah, yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Dua, orang istiqomah akan menjadikan dirinya lebih sabar dan mendirikan sholat. Dengan mendirikan sholat, orang yang istiqomah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah juga akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia ataupun di akhirat. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apa ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Nah, kalau belum ada, Ibu akan memberi satu gambar ya. Nah, ini merupakan salah satu gambar tentang
cara berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Coba kalian amati dengan sesama. Bagaimana menurut pendapat kalian terkait gambar ini? Tidak mencontek saat ujian. Ya, betul. Itu termasuk tidak mencontek dalam ujian itu termasuk dalam kategori jujur. Kalau amanahnya di mana ya? Belum tahu, Bu. Nah, kalau amanahnya itu kebalikannya dari ini. Jadi amanahnya itu kita tidak memberi contekan kepada orang lain. Kan di sini terlihat bahwa sedang mengerjakan ujian sendiri-sendiri, tidak memberi bantuan kepada sesama. Nah, ini juga mengamalkan perilaku amanah. Yang terakhir mengenai istiqomahnya. Istiqomahnya itu ada atau tidak? Adanya gimana? Perilakunya apa? Yang belakang tidak tahu? Tidak tahu. Ya, jadi istiqomahnya ini terlihat dari dia menaati peraturannya. Kan peraturan ketika ujian tuh dilarang mencontek. Nah, itu sama dengan dia tuh mengamalkan juga istiqomah. Dia konsisten. Nah, dari gambar ini, apakah masih ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Dan sini sudah paham mengenai perilaku jujur, amanah, dan istiqomah? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, jika sudah paham mengenai cara berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah, nanti Ibu akan memberi tugas ya. Baik, Bu. Soal pilihan ganda dan uraian di buku paket halaman 46. Baik, Bu. Ya, nanti tolong dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Jadi dari pembelajaran kita kali ini, kita belajar bahwasanya perilaku jujur, amanah, dan istiqomah adalah perilaku yang sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan perwujudannya bisa kita realisasikan kepada lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sekolah, masyarakat, dan sebagainya. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu mohon maaf kurang lebihnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.